Ya, tidak perlu menjadi nabi untuk melihat bahwa ada guncangan ekonomi global yang terjadi. Ya, mungkin akan menjadi lebih buruk ya sebelum menjadi lebih baik dan dunia sedang cemas ketakutan. Tetapi orang Kristen adalah bagian dari kerajaan yang tidak dapat diguncang. Guncangan ekonomi ini adalah undangan untuk beralih dari berhala Mamon dan kembali kepada Tuhan yang menyediakan. Ini adalah undangan bagi gereja untuk bangkit dalam kebijaksanaan dan kekuatan. Ini adalah Jennifer LeClaire, pendiri gerakan The Awakening Prayer Hubs. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang guncangan ekonomi sebagai undangan kebangkitan, mengundang Anda untuk berdoa dan berperang bersama kami. Saya membimbing Anda sebagai penjaga, pendoa syafaat, pejuang doa kebangkitan. Bergabunglah dengan saya di awakeningprayerhubs.com. Mari kita bahas ini. Survei PBB meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,3% pada tahun 2025 dan para ekonom memperingatkan ketegangan perdagangan internasional, sebagian didorong oleh perang tarif besar-besaran dan ketidakstabilan politik dapat menghambat rantai pasokan dan menjatuhkan ekonomi rapuh ke dalam ketidakstabilan lebih dalam. Inflasi siap membandel di banyak negara. Upah tidak sebanding dan bank sentral berjalan di atas tali mencoba mengelolai dampaknya. Dan di bawah semua itu, iklim spiritual sedang berubah. Anda tahu ketika ekonomi terguncang, berhala-berhala jatuh, dan kita telah melihat pola ini sebelumnya. Pada tahun 2008, jika Anda ingat, keruntuhan finansial mencabut banyak dari selimut keamanan mereka, dan beberapa mulai berseru kepada Tuhan. Mereka melakukannya. Selama depresi besar, gereja-gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa putus asa yang mencari harapan pada Tuhan. Di masa gejolak ekonomi, hati lebih lembut. Orang-orang mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan kekal. Dan jika gereja diposisikan dengan benar, guncangan itu menjadi tanah subur untuk kebangkitan. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di sini. Dalam Matius 6:24, dia praksis, kamu tidak dapat melayani baik Tuhan maupun Mamon. Jadi, Mamon lebih dari sekadar uang. Mamon adalah roh yang menjanjikan keamanan dan kekuasaan terpisah dari Tuhan. Ini bukan hanya uang, ada roh di baliknya, dan itu bukan hanya keserakahan. Itu adalah Mamon, ada roh. Mamon bergantung, atau lebih tepatnya Mamon menuntut kesetiaan. Ia mendorong keserakahan, dan ia menumpulkan hati nurani. Dan terlalu sering, gereja itu sendiri telah bersujud di altarnya. Jika kita jujur, guncangan ini mengungkapkan di mana kita menempatkan kepercayaan kita. Jadi Tuhan, dalam belas kasih-Nya, mengizinkan berhala-berhala untuk jatuh. Saya tidak mengatakan Tuhan membawa guncangan ini. Saya mengatakan, ada kesempatan dalam guncangan ini untuk kebangkitan. Dia tidak menopang segala sesuatu. Kita menuai apa yang kita tanam. Dia tidak mengendalikan orang. Bukan? Kita memiliki kehendak bebas dan ada banyak keputusan yang telah dibuat sejak lama di latar belakang. Ini bukan hukuman. So, ini adalah panggilan melepas kenyamanan semu serta mengarahkan jiwa hilang ke satu-satunya yang menyediakan kini, dan selamanya. Bahkan beberapa orang di gereja tidak benar-benar mempercayai Tuhan sebagai sumber kita. Tuhan memanggil orang-orang di mana-mana untuk bertobat dari materialisme, untuk melawan ketakutan akan kekurangan, dan untuk merangkul ekonomi supranatural dari kerajaan. Kita tidak tunduk pada ekonomi dunia ketika kita mengelola keuangan kita sesuai dengan kerajaan, prinsip-prinsip kerajaan, janji-janji kerajaan, pedoman kerajaan. Jadi rasa takut akan Tuhan harus kembali ke bangsa kita dan bersamanya penghormatan suci yang mematahkan cengkeraman Mamon. Sekarang kita gitu ini tidak sekolah menabai sesuatu yang langsung terjadi, tetapi kita perlu berdoa karena di musim guncangan ini dan musim guncangan yang akan datang, ini adalah salah satu dari banyak yang akan datang. Berbagai tingkat guncangan guncangan ekonomi akan datang. Tetapi di tengah-tengah ini, Tuhan akan membangkitkan orang-orang seperti Yusuf, yang pria dan wanita, yang Dia berikan strategi ilahi untuk penyediaan, pelestarian, dan pengaruh. Maksud saya, Yusuf bukan hanya seorang pemimpi, dia adalah seorang pengelola, bukan? Dia menafsirkan tanda-tanda zaman, dan dia memposisikan Mesir bukan hanya untuk bertahan dari kelaparan, tetapi untuk memberkati orang lain. Jadi kita membutuhkan orang-orang seperti Yusuf saat ini, pemimpin bisnis yang berpikiran kerajaan, nabi keuangan, ahli strategi apostolik, pria dan wanita yang dapat menafsirkan data ekonomi dalam suasana spiritual, kemudian bergerak dengan ketepatan spiritual. Dan inilah orang-orang yang Tuhan panggil untuk, dalam tanda kutip,
menyimpan gandum secara parabolik untuk mendanai panen dan untuk memberkati kota-kota dalam krisis. Anda tahu inilah orang-orang yang akan membawa solusi ketika sistem runtuh. Kita telah melihat ekonomi di berbagai negara runtuh di masa lalu, dan kita akan melihatnya lagi. So, Kejadian 41:9-40, Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Anggan ganginoisen, karena Tuhan telah memberitahukan semua ini kepadamu, engkau akan bertanggung jawab atas istanaku." Jadi ada perpindahan pengaruh yang akan datang kepada mereka yang memiliki pemahaman ilahi, tetapi hanya jika kita bangkit dalam iman, bukan dalam ketakutan. Ada transfer kekayaan supranatural. Kita harus urus urusan Bapa, tetapi menjadi ahli strategi. Amin. Kita menekan hal ini. Ketakutan adalah motivator yang kuat. Rick, menggunakan berita ekonomi untuk membangkitkan kecemasan, penimbunan, keputusasaan di bangsa-bangsa dan bahkan di gereja. No, tetapi kita tidak dipanggil untuk merespons seperti dunia. Kita dipanggil untuk berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Amin. Amsal 19:23 mengatakan, so takut ni akan Tuhan membawa pada kehidupan. Jadi ketakutan ini tidak melumpuhkanmu, tetapi menyucikanmu. Ini menyelaraskan kembali prioritasmu. Ini membuka langit di atas hidupmu. Ketika takut akan Tuhan menyerbu tanah, pertobatan mengikuti. Dan ketika pertobatan mengalir, kebangkitan tidak jauh di belakang. Jadi kita harus berdoa agar guncangan ini membuat bangsa-bangsa berlutut. Bukan dalam ketakutan, tetapi dalam penghormatan, agar keputusasaan yang suci bangkit kembali, agar kita menukar ketakutan kita tidak memiliki cukup dengan kekaguman kepada Dia yang lebih dari cukup. Jadi para penjaga, Yauhika, pendoa syafaat, saatnya untuk mengambil sikapmu. Para pemimpin Awakening Prayer Hub, ini bukan saatnya untuk mundur. Ini adalah saat untuk menekan baik masuk. Jadi saat ekonomi global bergetar, kita harus berdoa agar guncangan ini mengarah pada keselamatan, bukan bunuh diri. Berdoa syafaat agar gereja bangkit dengan strategi Yusuf, mempersiapkan orang percaya untuk menjadi solusi, menjadi pemecah masalah dalam krisis. Kita ingin mendeklarasikan bahwa ketakutan akan Tuhan akan mencengkeram hati manusia, menggantikan ketakutan akan keruntuhan ekonomi. Kita ingin memanggil kebangkitan di ruang rapat, lantai perdagangan, dan sekolah bisnis. Kita ingin memanggil kebangkitan di bangsa-bangsa. Kita ingin mematahkan kuasa mamon atas bangsa-bangsa dan berjuang agar ekonomi kerajaan muncul. Dengarkan, Tuhan mengizinkan sistem-sistem berguncang, tetapi Dia tidak terguncang. Kerajaannya tidak tergoyahkan dan Dia tidak terkejut. Jadi mari kita bangkit dan berjuang untuk kebangkitan rohani di tengah guncangan ekonomi ini. Apa yang tampak seperti krisis bisa menjadi katalis. Panen sudah matang, bahkan di saat kemerosotan. Jadi saatnya untuk berdoa, saatnya untuk bangkit, saatnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kami juga ingin berdoa agar Tuhan membalikkan hati dari mamon, agar roh Tuhan mulai menyadarkan orang-orang. Jadi kita ingin bertobat dalam segala cara yang telah kita percayai pada kekayaan dan sistem daripada kepada Tuhan. Kami mengakhiri perjanjian roh mamon dalam nama Yesus. Baik, dan kami meminta dari Tuhan menggunakan guncangan ekonomi ini untuk mengembalikan hati orang-orang kepadanya. Dan kami menyatakan bahwa pertolongan kami tidak datang dari pemerintah atau emas, nyawa, tetapi dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami ingin berdoa untuk kisah kita ini para Yusuf. Dan berdoa agar buai Yusuf masa kini dengan kebijaksanaan ilahi untuk mengelola sumber daya di masa kelaparan akan bangkit. Kami ingin memanggil para rasul pasar, pendana profetik, dan investor yang benar. Kami ingin menyatakan strategi supernatural untuk penyediaan, inovasi, inovasi dan kemajuan kerajaan. Kami ingin meminta Tuhan untuk terus menjadikan kami kepala dan bukan ekor bahkan dalam krisis. Itulah bagian kami. Itulah janji kami. Ulangan 28:13. Kami ingin berdoa agar guncangan ini melahirkan kebangkitan. Kami berdoa agar gangguan ekonomi menjadi gangguan ilahi yang membangunkan gereja yang tertidur dan jiwa-jiwa yang hilang di dunia. Kami ingin menyatakan bahwa ketakutan akan Tuhan akan menggantikan, ketakutan akan kekurangan dan kehilangan, dan kami ingin berdoa agar guncangan ini mendorong orang untuk bertobat dan bukan memberontak.
Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang rentan, agar Tuhan melindungi orang miskin dan mereka yang paling terpengaruh oleh inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Kami ingin meminta Tuhan untuk membangkitkan orang-orang percaya yang dermawan, yang beroperasi di bawah ekonominya, bukan sistem dunia. Kami ingin melepaskan penyediaan supranatural kepada misionaris. Kami ingin meminta Tuhan melepaskan penyediaan supranatural kepada para misionaris, gereja-gereja, keluarga-keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup, dan kami ingin memutus siklus kemiskinan dan membawa masuk siklus penyediaan. Masih banyak lagi yang perlu didoakan. Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi awakeningprayerhubs.com Global Prayer Room atau cukup kunjungi awakeningprayerhubs.com. Anda dapat membaca poin-poin doa ini dalam bahasa apapun yang Anda gunakan. Dapat tombol di sudut kiri atas yang memungkinkan Anda untuk menerjemahkan konten di situs web kami sehingga Anda dapat membaca poin-poin doa ini dalam bahasa Anda sendiri. Kami percaya akan memuncak kebangkitan di tengah guncangan ekonomi dan kami berjuang untuk ini dan banyak lagi. Saya sedang membangkitkan pendoa syafaat profetik penjaga dan pembangkit kebangkitan di Awakening Prayer Hubs. Bergabunglah dengan kami. Luncurkan hub hari ini. Biarkan saya membangkitkan Anda. Kunjungi awakeningprayerhubs.com. Semoga Anda mengalami terobosan hari ini.